Halo guys, kembali bertemu dengan saya Aditya dari fonsgrafis.com. Oke, di tutorial kali ini kita akan belajar tentang mem AVI, saya maksud UV unwrapping di Blender. Kemudian kita akan membuat atau membake normal dari uh, high poly versi ke kemudian akan kita aplikasikan di low poly version, kemudian juga ambient occlusion dan kemudian texturing di game. Oke, langsung aja. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat sim ya. Ketika kita ingin membuat UV unwrapping, dan di sini saya akan ganti menjadi UV image editor sebelah kiri saya. Sim di sini adalah artinya memotong mesh yang sudah kita punya, kemudian kita akan membuatnya menjadi dua dimensi. Jadi dari 3 dimensi menjadi 2 dimensi, yaitu dengan membuat sim di 3D objeknya. Yang pertama kita lakukan adalah saya akan select di bagian paling tengah sekali dengan Ctrl Shift Alt ya. Oke, kita dapatkan seperti ini. Kemudian saya akan tekan C untuk shift atau circle select, middle mouse button untuk menghapus ya. Seperti itu. Kemudian masuk di tengah. Oke, kemudian saya akan seleksi sebelah sini. Seperti itu. Ya, perfect. Kemudian bagian belakang juga saya akan seleksi. Ctrl 1. 1, 2, 3. Oke, perfect. Jadi letak pemotongannya ada di sebelah sini, dan sebelah sini terus ke bawah. Langkah selanjutnya tekan Ctrl E, kemudian Mark Sim. Akan ada tampak merah seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya kita tekan select semuanya A, kemudian kita tekan U untuk UV mapping option. Di sini ada banyak versinya, project from view dan lain sebagainya. Kemudian yang kita akan gunakan adalah unwrap yang paling atas. Unwrap. Oke, perfect. Sekarang kita sudah punya UV grid ya namanya. UV di sini island istilahnya, UV island. Di sini ada pack island, Ctrl V, average island scale, Ctrl A dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita mulai baking, pastikan kita berada di UV-nya ya. Jadi masih ada grid-gridnya seperti di island-nya. Kemudian klik new. Gunakan ganti dengan skin normal karena yang pertama kali kita akan bake adalah normal. Kemudian saya akan ganti menjadi 248 2048 2048 ouch 2048. Oke, skin normal apa? Oke, klik OK. Oke, kita akan dapatkan backgroundnya berwarna hitam dan ada UV grade kita. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membake high poly mesh yang sudah kita buat sebelumnya, itu di sini. Ya, ini adalah high poly. Ya, kita scope. Saya akan menggabungkannya dengan low poly. Jadi saya akan mendapatkan detail high poly saya di low poly. Jadi fungsi itu bisa kita dapat dengan menggunakan normal map. Oke, saya akan jelaskan lebih lanjut. Yang pertama kita akan aktifkan layernya. Jadi kedua mesh ini saling tumpang tindih atau overlapping ya, satu sama lain. Nah, yang pertama kali saya perlu siapkan adalah masuk di wireframe mode, kemudian select, pastikan kita ada di bake ini ada di menu render ya. Kemudian di bake option, pastikan pilih mode normal, kemudian selected to active-nya dia aktifkan, dicentang. Oke, jadi yang pertama kali adalah kita pilih high poly mesh gitu. High poly-nya jadi kelihatan ya. Jadi ini yang low poly, ini yang high poly. Saya rubah settingannya jadi optimal display, jadi tidak terlalu banyak. Kalau optimal display-nya saya akan tidak terlihat sama sekali. Jadi pastikan Anda mengaktifkan optimal display di multi-res modifiernya. Kemudian setelah seleksi high poly, tekan shift untuk kemudian select
low poly. Oke. Setelah ini kita akan melakukan proses bake. Jadi klik bake untuk mulai proses baking. Kita tunggu sebentar. Karena ya kita bisa lihat, oke, muncul. Oke, sangat-sangat, walaupun di sini agak ada sedikit normal yang nggak pas, tapi nggak apa-apa, mata juga. Tapi secara keseluruhan kita dapat detailnya, otot-otot di sini, di leher, di wajah, dan lain sebagainya. Dan ini perfect banget. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan masuk ke Z. Saya akan disable kembali ke low poly mesh saya. Kemudian saya akan men-save file ini gitu ya. Jadi klik image, kemudian save as image, klik di sini saya akan ganti namanya menjadi skin underscore normal. Oke, di sini kita pilih PNG. Oke, just biarkan aja, save as image. Oke, langkah selanjutnya adalah saya akan membake. Kalau ini kita sudah membake, kita akan lihat dulu efeknya seperti apa sih normal ini. Caranya gampang, yaitu di sini pastikan kita masuk ke material section, kemudian masuk, kita akan tulis sini skin, kulit, klik OK. Kita nggak akan bermain banyak dengan ini karena nanti akan kita gunakan skin diffuse texture. Ya, biarin aja dulu sementara. Kemudian kita akan masuk ke texturing, klik new, pilih image or movie, kemudian saya akan open skin normal, open up. Kemudian di sini image mappingnya, oke, biarin aja. Nah, di coordinate pilih UV. Setelah itu di colornya kita disable, aktifkan normal geometry. Masih belum terlihat apa-apa. Sekarang kalau saya masuk di texture, akan tampak berantakan sekali ya, walaupun detail-detailnya kita sudah dapat. Nah, satu hal yang perlu kita setting adalah di image sampling. Oke, di image sampling pastikan kita centang normal map. Tara. Oke, jadi kita bisa dapat detail dari di sini agak stretching ya, tidak terlalu terlihat. Juga lampunya mungkin saya bisa buat redup sedikit. Ya, terlalu cerah. Oke, ini adalah low poly saya, jadi kita lihat face-nya tetap 2172, tapi detail high poly-nya kita dapat gitu ya. Di sini ada miss gitu, tapi tidak terlalu. Dan ini kalau kita main game gitu dengan face 2172 ini layak banget, bisa banget dibuat di main game gitu ya. Mesh-nya kecil gitu, hitungan polinya kecil. Oke, sekarang kita sudah punya skin normal ya, normal map ter-apply di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah saya ingin membake shadow ambient occlusion-nya dari high poly ke, untuk kemudian kita akan gunakan di image editor gitu ya, untuk membuat texture. Jadi kita dapat shadowing yang pas. Caranya sama kayak tadi, masuk di sini dulu. Jadi kita sudah ada skin normal, kita akan delete. Saya akan buat baru lagi, namanya skin underscore AO atau ambient occlusion. Klik OK. Oke, perfect. Sekarang kita akan panggil lagi, kita bisa high poly mesh kita, di Z, dan di menu render. Oke, di sini kita bisa setting sampel untuk ambient occlusion-nya, semakin tinggi semakin bagus. Saya akan turunkan jadi 10 ya, defaultnya kalau nggak salah 8. Sama kayak yang tadi, saya select
high poly mesh, kemudian select juga low polynya, kemudian di menu bake ganti normal menjadi ambient occlusion. Oke. Dan di word setting sampel sudah setting 10. Semakin tinggi semakin lama waktu ambient occlusionnya dan tapi semakin bagus juga gitu ya. Kalau sudah sampel 10 sip, saya akan klik back di sini. Kita akan tunggu. Ya, sudah mulai muncul. Ini adalah ambient occlusion dan ini nanti membantu banget pada saat proses kita di game ya, texturing gitu. Nah, kita dapat letak bayangannya, jadi bisa di screen atau di overlay di game, cocok banget. Oke, sip. Kemudian saya akan save, tekan F3 juga bisa. Saya akan ganti namanya menjadi skin underscore AO PNG, save as image. Kemudian yang terakhir sebelum kita beralih ke GIMP untuk membuat tekstur adalah kita pertama kita kembalikan dulu. Saya akan hanya seleksi ini, kemudian tekan A untuk masuk ke edit, tekan tab untuk masuk ke edit mode dan select all ya. Jadi select all sampai gridnya kelihatan. Kemudian di menu UV kita export UV layout. Di sini kita buat namanya, di sini kita bisa ganti ya, EPS atau SVG, bisa banget. Saya akan tetap menggunakan PNG. Size-nya kita ganti 2048. Oke. Fill opacity-nya 25 cukup. Kita akan export. Ya. Oke, selesai. Dan sekarang kita bisa tambahkan texture. Kita akan save texturing, save. Oke. Sip. Sekarang kita pindah ke GIMP.